kita mau bahas tentang bagaimana caranya pindah-pindahin kunci yang efektif, efisien. Bagaimana caranya? Simak terus ya. Kalau kita main gitar, tentu saja ada beberapa kunci yang dimainkan ya. Tentu saja nggak hanya satu. Nah, kesulitan utama bagi para pembelajar gitar, terutama yang baru saja memulai, itu seringkali dipindah-pindahnya ya. Pindah-pindah, jadi begitu mencet kunci satu dan pindah ke kunci yang lain, itu suka gregetan sendiri karena susah banget pindahnya. Itu bagaimana sih caranya ya? Supaya lancar tentu saja ya bisa karena biasa, itu rumus utamanya. Jadi sejauh apa kita sering, the power of sering, disitulah kita berhasil. Untuk kali ini kita mau belajar mindahin gitar dengan cara yang efektif dan efisien. Ini dia tips dan triknya. Kita ambil contoh kunci C dan A minor. Dua itu aja dulu deh ya. Kalau kita mainin kunci C, A, C, lalu A minor, ini jelas di tangan kiri di fret yang kita tekan, jelas-jelas C, jarinya 1, 2, 3 atau jari manis, tengah dan tunjuk. Ini disebutnya jari 1, lalu jari 2, dan selanjutnya adalah jari 3. Nah, kita mau pindahkan ke A minor. Tentu saja ada cara yang paling efektif, efisien, yaitu kita tidak mesti mengangkat jari yang tidak harus diangkat. Itulah tipsnya ya teman-teman ya. Kalau kita pindahkan dari C ke A minor, tinggal angkat aja jari manisnya tanpa mengangkat jari yang lainnya. Jari tengah dan jari telunjuk tetap menetap pada tempatnya. C, lalu pindah ke A minor, angkat jari manis, lalu pindahkan ke fret dan senar yang mau dituju. Kita ulangi, C, lalu ke A minor. Nggak harus diangkat semuanya. Nah, pada tahap awal, biasanya orang belajar gitar di tangan kirinya, pencet-pencet chordnya atau akor atau kunci, itu kesulitan. Dan umumnya biasanya begini. C, lalu jarinya diangkat semua begitu mau pindah ke chord lain. Kita ambil contoh A minor. C, lalu diangkat semua, baru pindah ke kunci lain. Nah, itu adalah cara yang sebenarnya lama-kelamaan akan menyulitkan perkembangan. Walaupun bukan menghambat ya, tapi perkembangan belajar gitarnya menjadi lebih lambat dari yang kita impikan. C, pindah ke A minor, tidak perlu angkat jari yang lain kecuali jari manis. Seperti ini teman-teman. Saya sederhana itu ya. Kemudian gini teman-teman. Sebenarnya ada juga yang harus kita bahas kali ini, yaitu jari jempol. Kalau kita main chord, katakanlah yang tadi ya, C dan A minor, C kemudian A minor. Orang biasanya tidak menghiraukan atau tidak memperhatikan jari jempol. Mau ini posisinya di sini atau di sini, di balik leher gitar ini ya. Nah, kali ini ya kita akan bahas tipsnya. Bagaimana caranya supaya bunyi chord yang kita bunyikan itu bisa muncul suaranya, bunyinya dengan sempurna, bukan yang bunyi jambu klutuk, petuk gitu ya. Jadi rahasianya atau idealnya jari jempol ini memang tidak ada di atas garis batas fret neck ini ya. Neck ini sebisa mungkin jari jempol itu ada di belakang. Memang ini khas permainan gitar klasik, boleh diterapkan dimanapun, khususnya para pembelajar gitar pada tahap pemula. Jadi kalau kita pencet gitar, pencet kunci dengan cara begini itu seringkali menyulitkan, kecuali yang sudah pada tahap lanjutan ya main gitarnya. Untuk tahap awal kita coba jari jempol ini tidak nongol begini, karena seringkali ini malah membuat jari yang menekan chord akan menjadi miring begini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat begini, ini miring, nah menyebabkan bunyi chordnya tidak berhasil berbunyi dengan sempurna. Beda kalau kita jempolnya kita arahkan ke bawah, atau kita benar-benar seperti ini.
Nah, ini akan otomatis akan menjadi lebih tegak jarinya, sehingga begitu kita memencet satu senar di sebuah fret tidak mengenai senar lainnya, atau dia akan berdiri dengan tegak ini, menekan dengan sempurna. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah waktu kita pindah-pindahkan chord gitar dari satu kunci ke kunci yang lainnya, bisa perhatikan dari sebelah kiri ini, begitu kita pencet satu chord C lalu pindah ke A minor. Nah, kita seringkali lupa bahwa tangan kanan itu juga berperan penting untuk membunyikan. Tentu saja karena dia memang yang memproduksi bunyi ini tangan kanan. Tangan kiri menentukan not atau nada yang akan berbunyi, sementara tangan kanan benar-benar memproduksi bunyi atau dia yang sebenarnya membunyikan senar gitar. Jadi kalau kita perhatikan, seringkali orang pas pindah-pindah kunci gitar, lalu pindah ke sini, kurang diperhatikan bahwa tangan kanannya kadang-kadang berada pada posisi yang tidak stabil atau tidak berada pada satu titik fokus. Kalau saya tadi mainkan di sini, lalu yang keduanya begitu pindah chord tetap jreng lagi. Saya berusaha untuk tetap di satu titik fokus penjerengan tangan kanan. Jadi tidak berpindah-pindah jreng lalu ke sini atau dari sini lalu ke sini. Pada tahap awal ya, ini bukan untuk yang sudah pada tahap lanjutan. Pada tahap awal kita perhatikan tangan kanan kita tetap berada pada titik tertentu yang kita fokuskan, jreng lalu jreng. Atau gini deh, kita pakai chord atau kunci yang lain, katakanlah misalnya G, lalu kita akan pindahkan ke D, G, D. Nah, ini juga berlaku rumusan yang tadi. Selama ada jari yang sama pada chord yang berbeda, kita upayakan untuk tetap ekonomis, yakni tetap tidak mengangkat jari yang sama. Dalam hal ini kalau dalam chord G lalu ke D, ada jari tengah nih ya, ada jari manis yang sebenarnya sama-sama ada di dua chord tersebut. Jadi nggak mesti kita angkat, cukup jari yang lain, chord G lalu pindah ke D, jari manisnya menetap di sini. Ini juga adalah praktik atau tips dan trik supaya kita cepat bisa. Tentunya teman-teman yang baru belajar gitar pengen cepat bisa dong, ya kan? Tips berikutnya adalah pada saat kita memindahkan kunci gitar dari satu chord ke chord yang lain, kita upayakan menggerakkan jari yang posisinya paling atas terlebih dahulu. Dengan kata lain, jari yang menekan senar paling atas. Begini contohnya. Kalau saya pindahkan chord G lalu ke D. Di chord D ini yang paling atas adalah jari tengah menekan fret ketiga, senar 6. Lalu kita pindahkan ke D. Di chord D ini ada jari telunjuk tengah dan manis. Yang paling atas adalah jari telunjuk menekan senar 3 pada fret 2. Nah, jadi kita fokuskan jari yang paling atas menekan senar yang paling atas pada chord tertentu. Kalau di chord D ini ya tentu jari ini. Jadi kalau kita pindahin G lalu mau pindah ke D, fokuskan jari nekan pertama pada saat perpindahan itu pada jari yang paling atas. G lalu ke D. Yang paling pertama ini dulu, telunjuk dulu, baru yang lainnya. Kalau pada kasus ini jari ini menetap ya, ini adalah gerakan atau perpindahan yang ekonomis yang akan juga berakibat pada cepat bisanya kita. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Berikutnya adalah saat kita memindahkan jari fingering satu chord ke chord yang lainnya, diupayakan pergerakannya sehemat mungkin, bukan merombak jari dengan cara mengangkat tinggi-tinggi. Kita angkat oke, tapi sehemat mungkin gerakannya. Katakanlah dari C menuju ke F. Nah, ini saya praktekkan
C pindah ke F, saya tidak angkat tinggi-tinggi, tapi cukup angkat dengan gerakan yang smooth atau gerakan yang cukup lentur dan tidak banyak jarak antara senar ke jari. C kalau pindah ke F itu sedekat mungkin, tidak usah dirombak, diangkat tinggi-tinggi. Nah ini juga menyebabkan belajar gitarnya, belajar pindah-pindah chordnya menjadi agak lama. Oke, baik, begitu teman-teman tips dan trik untuk teman-teman yang memulai belajar gitar. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak Surya TV. Sampai jumpa.